Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farel Putra Atia dari kelas akuntansi 19C dengan nomor induk mahasiswa 15 105 7311 08919 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, kita masuk kepada definisi. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan yang merupakan angsuran dari pajak yang akan terhutang untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Apa itu pajak penghasilan pasal 25? Adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan pada tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Tujuannya PPh pasal 25 yakni bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengapa? Karena sebenarnya wajib pajak memiliki kewajiban atau pajak terhutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pembayaran sendiri harus dilakukan oleh seorang diri wajib pajak dan tidak boleh diwakili. Siapa yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak PPh pasal 25? Wajib pajak yang merupakan kewajiban untuk membayar PPh pasal 25 ini adalah orang pribadi ataupun badan usaha yang memiliki kegiatan usaha. Pembayaran sendiri apabila terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Definisi pasal tersebut disimpulkan bahwa pertama, pasal PPh 25 itu adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Kedua, angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Ketiga, PPh 25 merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang atau lebih bayar. Ya, kalau tadi saya telah menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 25, sekarang kita akan mengutip lebih dalam lagi bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh. Pajak kemudian dikurangi dengan yang pertama, 1. PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, PPh dalam artian PPh pasal 21, 22, dan 23. 2. PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam kurung itu PPh pasal 24, lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh soal dalam PPh pasal 25. Contoh perhitungannya, pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2010 yaitu 50 juta rupiah, kemudian dikurangi A. PPh yang dipungut oleh pihak lain dalam kurung pasal 22 sebesar 25 juta, kemudian dikurangi lagi PPh yang dipotong oleh pasal 23 2.500.000, lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan luar negeri pasal 24 yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi jumlah kredit pajak yang terpotong oleh ketiga pasal tersebut adalah 35 juta rupiah. Selisih antara pajak penghasilan tahun 2010 dengan jumlah kredit pajaknya memperoleh nilai sebesar 15 juta rupiah dari 50 juta rupiah. Jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2011 adalah sebesar 1.250.000 rupiah. Nominal tersebut diperoleh dari 15 juta dibagi 12. 15 juta adalah nilai selisih besar pajak dan dibagi 12 bulan. Besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelumnya, batas waktu penyampaian SPT tahunan. PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contohnya,
SPT tahunan PPH Badan akan disampaikan pada tanggal 30 April 2021. Maka angsuran PPH pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2021 itu mengikuti besarnya angsuran PPH pasal 25 pada bulan Desember 2020. Setelah kita mengetahui bagaimana perhitungan pasal 25, kita juga perlu mengetahui batas waktu pembayaran PPH pasal 25 agar kita tidak kena sanksi dan biaya tambahan lainnya. Misalnya, untuk bulan Februari tahun 2021, angsuran PPH paling lambat dibayar pada tanggal 15 Maret 2021. Nah, kalau misalkan hari pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka melakukan pembayaran di hari berikutnya. Bisa melakukan pembayaran di hari berikutnya jika kantor pajak tersebut tutup dikarenakan tanggal merah atau hari raya. Ya, lanjut. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian PPH pasal 25 SPT tahunan, yaitu sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Contoh, SPT tahunan PPH 25 tahun 2009 disampaikan pada bulan Maret 2010. Angsuran PPH bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp1.000.000, maka besarnya angsuran untuk bulan Januari dan Februari 2010 adalah sebesar Rp1.000.000 per bulan. Selanjutnya, hal-hal tertentu yang diperhitungkan dalam besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi keringanan. Kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tak teratur. Ketiga, bagi wajib pajak baru. Keempat, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pengusaha tertentu yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu dan mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran pajak yang perlu diatur sendiri agar besaran angsuran pajak mendekati keadaan yang sebenarnya, yaitu 0,75% dari jumlah peredaran bruto dari masing-masing gerai atau outlet. Ya, itulah pembahasan dari pasal PPH pasal 25 oleh saya. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang saya bisa sampaikan dan jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama Muhammad Farel mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.